Assalamualaikum, welcome to Rain TV. Jadi kita sekarang lagi mau bahas Cerita Ray dan Dinda. ya dari awal pertama kali ketemu sampai akhirnya Memutuskan untuk menikah. hitbah dulu terus menikah. Ya, taruh dulu. Taruh dulu ya. Oke. Kamu dulu cerita. Jadi pertama kali ketemu Dinda itu kita dipertemukan dari project sebenarnya sih. Kita pertemukan di project, tapi waktu itu sebelumnya belum ketemu. Jadi waktu ketemu pertama kali kita nggak salaman kan, sayang? Enggak. Iya. Enggak, cerita apa kamu yang diceritain sama Mas Nova dulu? Yang katanya kamu udah lihat yang mana sih? Oh siapa? iya, jadi waktu itu dikasih tahu yang jadi lawan main kamu itu ini Dinda Hau. Terus aku ngeliat, oh oke sih, wanita baik-baik gitu. Oh, ya. gitu. Wanita baik-baik, terus ya adem lah intinya gitu kan. Akhirnya kita ketemu di mall. Ketemu pertama kali tanggal berapa, sayang? Tanggal 31 Oktober 2019. Itu pertama kali kita ketemu. Ini kata Mas Nova, ini Dinda, ini Ray, nanti kalian bakal ada satu project. Terus ini kan Dinda, Ray, Dinda. Terus pas ketemu itu cuman oh iya, terus Terus yaudah kita ngobrol 15 menit. enggak sampai 15 menit, sayang. Nggak nyampe. 10 menitan gitu kayaknya deh. 10 menitan 10 gitu menitan kayak gitu. soalnya kan karena baru pertama kali ketemu jadi kayak bingung gitu nggak sih? Dan masih malu-malu banget sih waktu itu ya. Kamu waktu itu malu banget gitu kan ngeliat aku. Enggak sih, maksudnya kan kita nggak kenal. Oh, Jadi kayak, aku sih yang malu ya sebenarnya. Oh gitu. Pede ya bapak ini ya. Terus Kita abis foto. itu, terus kamu nanya Instagram aku, kamu bilang aku udah follow Instagram kamu bilang gitu. Itu dibilang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Iya, aku bilang ke dia, aku udah follow Instagram kamu. Itu kan kode sebenarnya minta follow back kan. Terus udah tuh langsung di follow back. Terus sebelum pulang kita foto dulu. Terus aku bilang ayo foto bareng gitu. Kita foto, difotoin sama ada temen. Terus Dinda ngirim fotonya di DM di Instagram. Ya udah akhirnya kita ketemu Chat-chatan. lagi. Belum chat-chatan cuman bahas film doang kan, Bahas nanya film ini doang. film kita gimana ya, apa kabarnya. Semoga lancar gitu. Semoga lancar ya, semoga kita lancar gitu. Gitu doang sih. Nah sampai akhirnya di Februari tanggal 26 Februari kita ketemu di lagi. salah satu PH film. Untuk Terus kedua kita kalinya. disuruh review film Teman Tapi Menikah. Teman Tapi Menikah 2. Itu lucu banget sih Lucu karena banget. Terus kita diwawancarai gimana itu kan couple-couplean gitu kan. Jadi ada yang couple di atas, terus di bawah kita juga couple, kita duduk bareng disuruh review bagaimana pendapat kalian tentang pernikahan muda. Terus kamu waktu itu ngejawabnya seperti apa? Aku tuh bilang apa sih? Aku lupa deh. Pokoknya kalau nggak salah waktu itu kamu bilang ini bagus banget ditonton, apalagi yang buat mau menikah muda gitu. Aku bilang apalagi Mau buat menikah muda, jadi biar tahu apa problem-problem di pernikahan yang baru banget terus bisa antisipasi seperti apa. Terus kalau buat cewek-cewek kalau ngambek bilang aja Hormon gitu. itu. Kayak gitu deh. Alasannya itu hormon. Terus kayak abis dari situ, sebelum itu kita kan nonton tuh, nonton dulu kan, nonton Teman Tapi Menikahnya. Kamu nanya ke aku waktu itu. Aku sempat nanya sama Ray kan, aku tanya karena kan gini, karena ngelihat dia kan umurnya di bawah aku, terus aku mikir kayak nih orang kayaknya belum pernah pacaran, sedangkan aku akan difilmkan sama dia dan itu tuh pasangan gitu kan, jadi aku kayak kalau film itu kan kita benar-benar harus serius, ada chemistry Iya. juga kan. Akhirnya aku tanya lah, kamu pernah pacaran atau enggak gitu kan. Terus kata dia, pernah gitu. Nah terus abis itu, oke, lama. Terus Enggak lama, paling lama setahun kayaknya. Lama setahun. 8 bulan kayaknya. Ya abis dari situ, terus pas turun dari tangga, pas turun dari nonton ke bawah gitu, terus ada bahas-bahas. Terus aku kayak tanya lagi gitu, emang ada target buat nikah muda gitu kan? Terus aku ngejawab, sebenarnya kalau targetin enggak, cuman aku udah siap-siap aja gitu loh, mau datang besok dan seterusnya, misalnya besok, lusa ataupun bulan depan, tahun depan, ya udah aku udah siap-siap aja. Gitu. Terus dia kayak senyum-senyum malu gitu kamu waktu itu. Enggak. Iya serius. Enggak, enak aja.
Enggak kamu. Kode-kode ini, kode-kode. Iya sih, sebenarnya kode siapa sih? Enggak, pokoknya kayak gitu, sampai di bawah kita foto-foto lagi. Udah deh, habis itu pulang dan nggak ada chattingan yang menjurus gitu, sama sekali nggak ada sama sekali. Terus sampai akhirnya kita tuh suka komenan di Instagram. Terus dia juga masuk ke close friend aku. Pada saat itu aku masih dekat sama mantan aku gitu ceritanya. Terus sampai akhirnya pas bulan puasa. Tau gak sih waktu kamu posting close friend itu, itu yang ada orang yang bilang gini ke aku kayak, sama Dinda aja, dia punya pacar gitu. Oh iya, jadi kamu tuh umroh ya waktu itu ya? Iya, aku umroh. Nah terus pas kamu umroh gimana? Oh iya, jadi aku dibercandain sama kakak sama ada sih Kak Febri sama Cici kan. Di lift dibilang kayak gini, ntar kalau pulangnya ketemu jodoh gimana, sama Dinda aja gitu. Terus aku bilang, dia punya pacar loh, aku masuk close friend-nya dia. Terus si Kak Febri sama Cici ya, udah amin, semoga diijabah. Terus gak boleh gitu, punya pacar ya. Kayak gitu. Nggak tahu. Diijabah, diamin sama malaikat di sana. Nah, habis pas pulang dari umroh, Bang Nata itu pernah chat aku karena mungkin dia tuh ngelihat kita suka komen-komenan kali ya. Terus aku juga pernah nonton kamu yang di Q&A-nya Adam. Oh, kamu nonton? Aku nonton. Bang Nata cerita apa ke kamu? Tadi dulu kamu ceritain dulu yang Q&A-nya itu. Jadi netizen ini kan cocok logi banget ya. Adam tuh kan singkatan dari Atta, Bang Nata, D, Dodi Hidayatullah, Anandito, sama M tuh nama belakang aku, Mbayang. Terus Hawanya ini, itu yang pertama H Gak ada. Terus A-nya Anissa, itu istrinya Kang Dito. Baru W, Wardah. Kak Wardah itu istrinya Bang Nata. Yang terakhir Aulia, Kak Aulia itu istrinya Bang Dodi. Itu udah cocok lagi sama netizen kalau H itu sebenarnya Dinda Hau, nama belakang juga. Cuman ya kita nggak pernah mengiyakan sih. Nggak pernah mengiyakan, cuman kan kamu sempat ada bahas sama Mas Wawan, sama manajer kamu. Kamu bahas apa? Sampai akhirnya kan masuk digode-godein sama Adam itu loh. Sebenarnya cuman lucu-lucuan gitu sih sayang, kayak dibilang seandainya Dinda, cuman kenapa aku nggak terlalu serius nanggepin karena aku tahu dia punya pacar. Aku tuh nggak mau sama sekali menyentuh orang yang punya pacar. Setidaknya aku berusaha memposisikan diriku juga kalau aku punya dekat sama orang, aku nggak mau seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya terus Bang Nata itu ngechat aku kayak nanya dia gimana sama Ray gitu kan. Loh gimana apanya Bang gitu kan. Aku bilang gitu sama Bang Nata, nggak ada apa-apa kok, karena memang posisinya kita memang akan dipasangkan buat pekerjaan aja gitu, nggak lebih dari itu, nggak ada gimana-gimana. Oh gitu, cuman kayaknya Ray itu gimana gitu katanya si Bang Nata kayak gitu. Ya karena pertemuan kedua itu kan aku bilang kamu udah meninggalkan kesan yang kamu bertanya ke aku soal mau menikah muda. Jadi kayak udah kok ini jadi kayak masuk ke pribadi gitu. Tapi aku jujur aku berusaha kayak enggak, ini profesional, aku nggak mau gampang cinlok gitu kan. Tapi aku ngobrol sama Bang Nata, ternyata Bang Nata bilang itu siapa tahu itu jalan-jalannya Allah gini. Tapi Bang kalau misalnya dia punya pacar, ya kalau dia punya pacar sebenarnya kan kamu juga belum tahu hubungan dia sama pacar seperti apa gitu kan. Maksudnya belum tahu keseriusan pacarnya seperti apa. Itu selagi belum resmi, ya udah kamu masih punya banyak kesempatan, kata Bang Nata kayak gitu. Kenapa Dinda gitu kan? Aku sih bilang aku ngelihat Dinda itu adalah sosok yang kuat. Aku bilang aku senang sama dia karena dia tuh menspesialkan keluarganya dia. Itu bapaknya udah meninggal, tapi kayak dia berusaha menjadi tameng untuk keluarganya dia gitu loh. Walaupun nggak bisa menggantikan posisi bapaknya, tapi dia berusaha yang terbaik untuk keluarganya dia. Itu poin plus aku sih buat Dinda. Itu setelah pertemuan kedua. Akhirnya mengatakan kalau Dinda insya Allah bakal jadi istri aku, minta buat ta'aruf. Nah akhirnya di bulan puasa, tepatnya tanggal 23 April waktu itu, Ray itu tiba-tiba nge-DM aku. Terus setelah Bang Nata bilang, kayaknya setelah Bang Nata nanya tentang aku gimana sama Ray itu tadi, nah tiba-tiba kamu tuh nge-DM aku yang nanya tipe suami idaman kamu tuh seperti apa. Tapi aku sama Bang Nata nggak komunikasi waktu itu.
ya waktu itu akhirnya kamu tanya, terus aku bilang kan, iya tipe aku yang gini yang sederhana, bla 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 gitu. Terus aku sempet tanya, karena aku tuh gak ada sedikit pun kepikiran kalau dia tuh nanya buat kamu, buat diriku sendiri. Karena aku nggak mau nih, maksudnya aku benar-benar sebisa mungkin cari yang bukan di entertain, terus sebisa mungkin cari yang umurnya di atas aku, karena aku sadar diri kalau misalkan aku nih butuh dibimbing yang kayak gitu-gitu loh. Akhirnya kayak nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin banget nih dia mau nanya buat dirinya sendiri. Sampai akhirnya aku tanya, kenapa tumben banget? Terus kamu jawab mau memantaskan diri. Aku sempet kayak shock gitu. Tapi tau gak sih, aku grogi banget tuh mau ngechat yang iya, kamu kan unsend berapa kali kirim gak ya? Gitu kan? Iya, karena misalnya memantaskan diri, mau pakai tanda tanya tapi kekirimnya pakai tanda seru tuh kan, memantaskan diri, itu kan gak enak banget. Jadi unsend walaupun kamu dari itu waktu itu. Aku tuh kan suka masuk notif gitu loh. Gitu. Nah sampai akhirnya aku jelasin di situ kondisinya pada waktu itu tuh aku masih dekat sama mantan aku sebenarnya. Jadi aku cerita sama kamu kan, aku bilang dia terbuka banget orangnya. Aku bilang aku saat ini lagi nunggu kepastian dari mantan aku, karena memang hubungan aku sama mantan aku ini udah cukup lama, cuma kita tidak ada status lagi belakangan ini, aku bilang gitu. Cuma aku butuh kepastian dari dia, dan mantan aku bilang akan kasih kepastian bulan ini waktu itu. Nah terus kalau memang akhir bulan, kalau memang dia nggak ada kepastian sama sekali, mantan aku pernah bilang kalau aku boleh sama yang lain kayak gitu kan. Terus akhir bulan, kenapa kamu bilang tadi? Iya, jadi pas kamu bilang akhir bulan, aku yang makin aduh jangan sampai cepet keduluan sama mantannya nih gitu. Walaupun sebenarnya aku sadar, maksudnya ya Allah siapa sih aku, baru 2 bulan kenal, pokoknya baru beberapa bulan kenal dibanding dengan yang 7 tahun. Terus aku bilang, cuma kan aku sempat bilang sama kamu gini, cuman aku nggak mau kepedean atau merasa kegeeran atau gimana. Jadi kamu jangan terlalu banyak berharap atau gimana. Ingat nggak sih aku ngomong kayak gitu sama kamu? Terus karena aku nggak mau dan nggak pengen menyakiti hati siapapun. Nah akhirnya si Ray bilang qadarullah, kata kamu kan, insya Allah kalau jodoh nggak kemana, kata kamu kayak gitu. Terus jangan gitu ngeliatnya. Terus habis itu kita apa yang bikin Dinda yakin dengan Ray? Waktu itu masih belum yakin sama sekali, karena kan bilang kan katanya aku ingin ketahuan diri. Aku masih nganggepnya tuh bercanda. Jadi pada saat itu pas dia bilang ingin memantaskan diri, aku masih kayak alah ya ansi loh gitu kan, masih yang mikirnya kayak ya elah laki-laki zaman sekarang gitu kan. Di situ tuh aku tanya sama Ray, emang kamu target nikahnya kapan? Terus dia bilang insya Allah tahun depan. Kamu sempat bilang kayak gitu awalnya, insya Allah tahun depan. Terus oh gitu. Terus aku bilang lagi, terus gimana dengan pergaulan kamu, gimana dengan karirnya kamu? Secara kan kamu saat ini lagi banyak kegiatan gitu kan, terus lagi banyak juga orang yang suka sama kamu, aku bilang gitu. Terus kata dia, aku nggak takut, aku bilang aku nggak takut karena aku bilang nikah itu ibadah dan aku percaya rezeki sebelum dan sesudah menikah. Jadi nggak usah diraguin skenario Allah, aku bilang gitu kan. Nah terus abis itu nggak lama dari situ kita udah nggak bahas itu lagi sama sekali, udah nggak chat lagi. Terus muncullah aku di podcast temen aku yang melibatkan nama kamu juga, ya nggak sih? Karena pertanyaan dari temennya, temen kamu kan. Temen aku tuh nanya gimana dengan si Rizky sama Ray gitu. Nah terus abis itu ya akhirnya aku kan nggak, karena memang aku ngerasa kayak Ray itu maksudnya masih temenan kita posisinya, dan aku pun juga nggak yakin banget kalau dia beneran serius kan. Dan aku juga cerita sama sahabat aku si Rizky. Terus dari kejadian itu aku telepon dia, dari pas podcastnya tayang aku bilang, iya tadi ada sebut nama kamu. Gak apa-apa ya aku sebut nama itu, aku udah tahu kok, aku bilang. Iya, terus kamu bilang nggak apa-apa. Sebelum kejadian podcast, kamu juga sempat masuk di talk show. Akhirnya dia ngechat aku lagi, nge-DM aku, terus kamu nanya gini,
Din gimana dengan mantan kamu? Terus aku bilang iya, dia udah ada keputusan katanya tahun depan gitu, cuman keluarganya baru mau datang akhir tahun ini. Aku bilang gitu, cuman ya aku juga nggak tahu, kan kita belum tahu namanya jodoh, secara kan belum bener-bener ada kepastian orang tua datang ke rumah gitu belum ada sama sekali gitu. Nah akhirnya kamu langsung telepon aku, terus kamu bilang mau silaturahmi. Itu aku lagi recording tau itu di hotel, jadi kayak colong-colongan gitu. Aku telepon dia, aku bilang aku mau silaturahmi. Sekalian bagi-bagi sembako. Karena kita ada program sama Ada mau bagi-bagi sembako gitu kan. Terus abis itu kamu nge-DM, Din aku serius ya, kata kamu gitu. Nah tapi pas kejadian itu tuh aku nggak masih yang aku nge-DM itu kamu ngirim, kalau nggak salah kamu kirim emot yang kamu tulis gini, nyari emot kaget tapi nggak nemu. Itu sebelum sayang. Oh, sebelum ya? Itu sebelum, jauh banget kamu lompatnya. Sorry sayang. Jangan berantem. Enggak. Nah, oke. Terus abis itu kamu tuh. Tau nggak kejadian sebelum aku telepon kamu? Apa? Itu di kamar kita lagi nongkrong sama Bang Nata, Bang Dodi. Itu kan lagi recording. Terus aku gini. Bang, aku pengen sebenarnya serius, tapi kan biasanya kalau mau ke rumah itu bawa orang tua. Ini orang tuaku nih gimana dong bang, gimana ya? Oh nggak apa-apa, ini insya Allah aneh batalin ini. Jadi ada yang beberapa batalin jadwal buat besok kalau mau sebelum bagi-bagi sembako ke rumahnya Dinda kita yang temenin. Oh itu nggak apa-apa bang, nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya aku keluar, telepon di dalam pada nungguin semua jawaban kamu tuh apa gitu. Oh gitu? Iya. Aku telepon di lorong hotel terus kayak kamu buat silaturahmi yang kamu mengiyakan, dan kamu sempat gantung kayaknya pas bilang kabarin lagi izin mama tanya kan, karena mungkin ada persiapan gitu kan. Dan aku nggak kepikiran kamu mau bilang ta'aruf, jadi tuh aku cuman mikirnya tuh kayak silaturahmi aja, sekalian bagi-bagi sembako. Orang aku tuh sempat gini loh sama mama, itu kan bulan puasa ya, aku ngomong sama mamanya tuh pas sahur, aku bilang mah orang ini tuh ada kayak ngecat Dinda menjurus gitu mah. Aku sempat bilang gitu, menjurus maksudnya tanda kutip pengen ngajak serius gitu. Sedangkan aku masih nggak mau gitu, aku masih kayak nggak mau karena aku nggak mau punya pasangan dari entertain yang kayak gitu. Terus jadi kalau misalkan besok dia silaturahmi dan ngomongnya menjurus, please mah jangan diladenin ya, jangan ditanggepin. Mama giring ke yang lain, omongan yang lain aja gitu. Berarti secara nggak langsung Dinda belum yakin. Sampai saat itu aku sempat tolak. Nah terus akhirnya aku tuh sama si Ray, aku telepon, aku bilang iya boleh ke rumah untuk silaturahmi abis maghrib ya, aku bilang. Sebelum maghrib saya. Sebelum maghrib ya. Nanti sholat maghrib di rumah. Iya sholat maghrib di rumah aja, aku bilang gitu kan. Terus abis itu ya udah dia datang, pas Ray datang ya kita ngobrol kayak biasa silaturahmi. Terus sholat maghrib berjamaah dulu. Sholat maghrib, tapi nggak ada aku di atas. Iya. Terus kita makan, abis sholat makan, terus kita di karpet duduk calon keluarga, duduk ketawa-ketawa gitu kan. Masih yang ya udah masih yang. Yang sebenarnya jujur di posisi aku tuh ini mulai dari mana ngomongnya gitu kan. Dan aku juga yang nggak, karena kita ketemu baru 2 kali, terus itu ketemuan ketiga jadi kayak gimana ya gitu. Ya kayak gitu. Akhirnya dari yang silaturahmi ngomong baik-baik, tiba-tiba Bang Nata tuh ngomong, Mas Wawan ngomong ya, manajernya Ray tuh bilang iya ada niat baik. Maksud kedatangan kita di sini mau sekalian menyampaikan niat baik. Nah, terus akhirnya diterusin sama kamu. Ray gimana gitu, aku langsung yang waduh, aku belum siapin narasi lagi. Tapi hikmahnya ya qadarullah, aku benar-benar jawab sejujur-jujurnya jawaban aku tanpa dibuat-buat. Aku bilang jadi masuk ke sini itu mau ketemu sama Mama, sama Bunda gitu ya. Bunda sama abang-abang mau menyampaikan niat baik untuk serius dengan Dinda. Untuk menta'arufkan Dinda. Gitu. Terus kita sekeluarga kaget, apalagi aku. Tahu gak sih sempat diem gitu kan, sempat diem semuanya. Terus aku ngeliat ekspresinya Mama sih. Aku langsung alhamdulillah lampu hijau. Karena Mama senyum langsung gini ke Bang Eki. Mama kayak kaget ya gitu makanya. Aku langsung alhamdulillah. Setidaknya ridho orang tua itu paling penting kan.
Mama udah kayaknya Cuma, waktu itu masih hijau muda lah, belum hijau tua. Ya, maksudnya belum yang nampak banget. Ada yang jomblo. Iya. karena aku udah janjian sama mama kan, akhirnya mama sama abang tuh ngelempar ke aku, gimana Dinda? Kalau mama sih, mama bilang apa? Mama setuju. Mama sih bilang yes. mama yes, terus mama kagum yes. katanya karena abang yang bilang kagum sama kamu, kagum karena kamu berani. mama juga Maggie. bilang itu. Ya, mama juga bilang itu. Terus abis itu, tapi semua balik lagi tergantung gimana Dindanya. Nah, karena aku pada saat itu masih belum yakin, terus masih ada beberapa pilihan, jadi kayak aku bilang sama Re, aku pengen minta waktu, aku pengen istiqoroh dulu, aku bilang gitu. Dan sebenarnya aku sempat berpikir dia langsung jawab sih waktu itu, karena kan mama udah ngejawab, abang-abang juga udah iya. Kamu ini nggak ekspektasinya aku jawabnya apa? Di saat mama sama abang bilang itu, aku langsung mikir, insya Allah Dinda jawab iya nih. Cuman pas dibilang istiqoroh, aku tuh kayak ditampar. Astaga, aku tuh kayak emosi banget ya, terlalu terbawa emosi gitu. Maksudnya ini tuh pernikahan loh, ini mengarah ke pernikahan, kenapa terlalu duniawi banget gini gitu kan. Pas dibilang istiqoroh, aku yang iya, astaga, iya istiqoroh dulu, aku nggak mau memaksakan. Tapi aku tanya, aku bilang, terus gimana dengan masalah masa lalu? Karena kan aku nggak percaya sama yang namanya ta'aruf. Pada saat itu aku bener-bener aku nggak percaya banget. Aku sampai ngomong kalau ditanya sama netizen atau ditanya sama teman-teman tuh aku pilih pacaran atau ta'aruf. Terus aku selalu bilang, ya aku nggak pilih ta'aruf, cuman aku pengen mengenal dulu. Aku selalu bilang kayak gitu karena aku nggak pernah percaya sama yang namanya ta'aruf. Aku takut, apalagi kan kita belum kenal satu sama lain gitu kan. Jadi kayak nggak ada lah di dalam kamus hidup aku dulu. Sampai akhirnya aku minta waktu, aku tanya soal masa lalu aku ke kamu. Terus kamu bilang masa lalu ya, kita punya masing-masing punya masa lalu. Masa lalu kamu punya kamu, masa lalu aku punya aku. Yang sekarang tuh masa depan tuh kita gitu. Nah, akhirnya udah selesai pulang. Sampai pada akhirnya 2 hari kemudian kamu nanya. Kamu bilang minta waktu 2 hari. Terus aku make sure dong, tapi aku nanya bang, seandainya aku nanya pas hari keduanya itu mendesak nggak sih? Sabang Bang Atta bilang, oh enggak dong, karena itu kepastian, gitu kan. Jadi aku tanya ke kamu, chat atau telepon ya waktu itu? Telepon ya? Telepon di hotel, lagi take video klip Adam waktu itu. Aku telepon, gimana dia itu? Kayak yang, aku boleh minta waktu lagi nggak gitu? Karena aku masih nggak yakin, masih yang apa ya? Masih yang belum yakin lah, ditambahkan aku tuh nggak pengen menyakiti hati siapapun ya, termasuk hati Ray, termasuk hati mantan aku juga ya. Terus. Itu menjaga hati bagus menjaga niatnya hati, mulia gitu kan. Sampai akhirnya aku istiqoroh terus hampir setiap hari. Terus kayak jawaban dari istiqoroh aku tuh menjurusnya tuh aku pengen tahu lebih cepat, aku pengen tahu lebih banyak tentang Ray gitu. Dan aku dijauhkan dengan yang lain ini gitu kan. Mulai dari mantan aku yang tidak bisa terima komitmen, tidak bisa terima aku di entertain, kayak gitu-gitu loh. Terus banyak hal yang akhirnya menjurusnya sama si Ray. Sampai akhirnya kamu nanya, after 2 hari itu kamu ngasih jawaban lagi 2 minggu tau? Iya, aku bilang minta waktu lagi. Terus kapan? Kamu gitu bilang kan. gini, seandainya kalau aku jawab enggak gimana? Iya, aku ya sempat kan? tanya kayak gitu sih kalau Terus aku bingung mau jawab apa kan, cuman aku berusaha kayak sedewasa mungkin. Aku bilang kalau misalnya enggak, ya udah berarti kita nggak jodoh. Tapi aku harus tahu reasonnya apa. Jadi mungkin bisa jadi bahan untuk introspeksi aku ke depannya. Aku bilang kalau di saat kamu bilang enggak, belum tentu itu kita nggak berjodoh, karena mungkin di situ Allah kayak ngasih buat kayak ya udah Ray, berarti lo berubah harus jadi seperti ini. Aku bilang gitu kan, siapa tahu di enggak yang itu terus nextnya kita menjalin hubungan misalnya ta'aruf lagi atau gimana, dan akhirnya kita sama-sama iya karena mungkin notes yang sebelumnya kamu raguin udah aku buktikan gitu. Terus akhirnya 2 minggu kemudian berlalu kamu sempat menenangkan aku sih, karena kamu bilang aku minta jawabannya, tapi sebenarnya jawaban aku tuh sampai saat ini mengarah ke kamu. Iya, aku sempat yang ya wes 2 minggu nggak apa-apa, yang penting mengarahnya ke aku gitu. Aku tuh
sempat bilang ini nggak sih, apa tuh, boleh nggak sih sebulan 2 bulan? Terus aku minta waktunya sebulan minta atau 2 bulan gitu. Terus aku nggak mau bilang enggak karena posisinya aku juga ta'aruf ini bukan orang yang 100% paham, karena kan kenapa kita ada perantara biar bantu ngasih pemahaman gitu. Aku bilang gini pas dia bilang sebulan 2 bulan menurut kamu gimana? Terus aku bilang gini, aku nggak tahu gimana kalau dalam ta'aruf, tapi kalau menurut aku pribadi itu lama, aku bilang. Tapi nggak apa-apa, aku bilang, aku coba tanya Bang Atta dulu itu lama apa enggak. Gitu. Sampai akhirnya aku tanya Bang Atta dulu kan. Terus aku bilang, Din, 2 bulan itu lama. 2 bulan itu lama karena kita masih habis 2 bulan itu kita masih ada proses perkenalan, ada step-stepnya, ada khitbah dan ada akad. Jadi makin mundur banget waktunya gitu. Sementara aku waktu itu ngejarnya bulan Syawal. Buru-buru amat, Pak. Karena kan bulan Syawal tuh baik katanya. Terus akhirnya 2 minggu kemudian Lebaran. Hari kedua Lebaran kita ke rumah Bang Nata bareng-bareng silaturahmi. Iya. Ya kan? Silaturahmi. Siang. Terus abis itu ketemu masih yang biasa aja, cuman aku masih yang saat itu tuh aku benar-benar masih nggak berani buat natap dia gitu, bahkan sampai kita nggak pernah tatapan lebih dari 10 detik sayang. Iya. Nggak pernah. Masa di Nggak pernah, kita nggak pernah. Jadi kayak gini, misalnya ini contohnya Dinda ya kayak, iya, dia pasti nunduk lagi. Setiap ngomong ke Ray itu, setiap natap dia pasti muka aku tuh merah gitu kan. Apa yang meyakinkan Dinda sampai kalau Ray itu adalah jawaban? Nah jadi pas Lebaran hari kedua itu kamu tuh nanya jawaban aku gimana kan, tapi posisinya pada saat itu tuh aku baru sampai rumah, terus aku bilang ada tamu. Nah terus aku bilang, kamu nanya mau dijawab sekarang apa gimana, terus akhirnya aku jawab sekarang boleh atau nanti pas tamunya pulang aja. Iya, terus akhirnya aku bilang ya udah ntar aja deh pas pulang gitu kan. Nah pas pulang ini terus aku bilang lagi, oh udah pulang nih tamunya. Terus dia tiba-tiba telepon aku, kamu ini dulu, kamu bilang aku mau jelasin sesuatu sebelum kamu ngejawab hasil istikharah kamu, aku bilang gitu. Nah aku mau jelasin sesuatu itu ya tadi aku pengen dia ngejawab jujur dari hatinya dia, bukan karena melihat masa laluku. Sampai akhirnya nangis. Kamu yang gimana nangis kamu bilang gitu. Nangis terus langsung bilang enggak sayang. Kamu berat tahu jawabnya sayang. Enggak. Gini. Jadi aku enggak sayang jadi aku tuh ngomong dulu kayaknya aku nggak bisa terima kamu deh. Cuma memang berat tapi aku nggak sampai sesegukan sayang. Tapi udah nggak normal cara bicara kamu. Tanya kamu kenapa? Baru aku jelasin. Kamu kenapa ya? Kamu jelasin. Abis itu ya aku bilang aku nggak bisa terima kamu gitu. Terus kamu tanya alasannya kenapa? Iya, kamu bilang gini sih, aku gak bisa terima kamu dan aku juga gak terima dia kok. Iya, aku bilang aku gak terima dia juga. Aku mikirnya gini kan, nah terus alasan kamu apa gitu. Tapi dengan nada yang apa ya, aku ngerti cewek nangis gitu kan. Jadi ya kalau boleh tahu alasan kamu kenapa. Terus dia bilang apa sayang? Aku pokoknya intinya tuh kayak masih pusing banget. Masih gitu masih nggak tahu nih keputusan aku tuh kayak gimana gitu kan. Terus akhirnya oh sayang, bukan gitu. Gimana sayang? Bukan. Jadi waktu kamu bilang udah tamunya udah pulang gitu kan. Terus aku bilang jadi gimana? Sebelum kamu ngejawab, aku pengen kamu ngejawab dengan hati yang jujur. Kalau iya alhamdulillah, kalau enggak pun harus jujur. Aku nggak mau karena kamu melihat masa laluku dan kamu akhirnya bilang enggak gitu kan. Terus kamu nangis. Bilang, aku pusing banget ini gini aku lagi ini gini kan. Terus kamu belum bilang kalau mantan kamu. Jadi aku tanya gini, aku kayak mikir kok tiba-tiba gini loh, maksudnya perasaan tadi siang tuh ketemu masih manis-manis, bahkan kita sempat ngobrol sama Bang Nata. Iya insya Allah kayak gitu. Aku tanya kamu, kalau boleh tahu alasan kamu kenapa? Ya walaupun aku sebenarnya udah sempat kebawa sedih gitu kan. Aku nangis loh. Karena aku udah tolak dia. Udah tolak secara nggak langsung, dia udah tolak aku dan udah kayak. Aku udah tolak bukan secara nggak langsung kan aku. Secara langsung sayang. Oh iya.
ditolak. Sahabat, alasan kamu apa? Di saat kamu bilang mantan kamu datang, tahu nggak sih? Aku tuh di situ langsung yang, oh nggak, gue nggak boleh kayak gini. Gue harus ngerti di saat ini cewek nih, jangan kan cewek cowok juga kayak gitu. Cewek mantannya datang, mantannya udah lama banget. Terus maksudnya di hari yang dimana dia harus ngasih jawaban kepastian buat orang lain untuk lanjut serius. Pasti dia bakal dilema banget itu, bakal complicated banget lah. Di situ aku langsung berbesar hati, ibarat orang tuh kayak tebal muka udah ditolak, tapi aku bilang ini jawaban akhir apa bukan? Ini jawaban finalnya apa bukan gitu. Ya karena aku sadar perempuan itu, aku langsung belajar dia juga sih. Di saat seperti itu mereka nggak bisa ngasih jawaban real karena mereka dalam keadaan tertekan. Aku langsung bilang ini jawaban final apa? Tapi pelan-pelan. Halo, ini jawaban final apa bukan? Udah jawaban finalnya kamu atau belum? Iya, apa belum. Kalau seandainya udah final, ya udah aku berusaha ikhlas. Aku jawabnya kayak gitu-gitu, berusaha ikhlas. Tapi seandainya kalau emang udah final aku bilang kita harus lewat perantara juga. Karena kita kan di awal dengan perantara. Jadi Bang Nata dan lainnya juga harus tahu biar komunikasi kita, silaturahmi kita tetap lancar, terjalin baik karena kita juga ada project bareng. Gitu kan? Terus kamu bilang aku udah ngobrol, aku juga belum tahu. Iya belum tahu. Aku udah ngobrol sama mama juga. Belum. Aku juga belum tahu. Aku pengen minta saran orang tua aku. Iya saran orang tua. Terus akhirnya kamu bilang, oh kamu yaudah kamu minta saran mama dulu deh gitu. Ya udah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu gimana ya? Abis ditolak gimana sih rasanya? Nangis Bombay. Tapi pelajaran sih karena fase ta'aruf, fase istikharah kita terjalin lumayan lama, 2 minggu plus 2 hari. Itu bukan main-main menurut aku karena yang tadinya jadi aku bagi step istikharah aku 3 step. Dimana pertama banget itu aku kayak ngarahin kayak ya Allah semoga Dinda gini terima. Sampai pas step pertengahan itu aku kayak kok aku ngedirect Allah ya, maksudnya kayak aku ngedirect pencipta aku yang sebenarnya kalau misalnya aku minta aja yang terbaik pasti aku nggak bakal sakit hati, istilahnya aku meminimalisir kekecewaan. Kalau aku mintanya Dinda akhirnya bukan Dinda aku sakit hati tuh, tapi kalau aku minta yang terbaik, kalau emang dia yang terbaik pasti dia bakal disandingin sama aku gitu. Pas yang terakhir aku bener-bener step terakhir aku belum kosongin hati aku, nggak mau mikirin kamu. Jadi menurut aku itu yang salah satu yang bikin aku kuat di saat ditolak aku juga. Aku berusaha kuatin yang Bismillah Rey, ternyata Bismillah Rey, kalau emang bukan jodoh berarti emang Allah kabulin doa aku gitu loh, ijabah doa aku kalau emang dia bukan jodoh aku, dan akhirnya diselesaikan di sini sebelum makin jauh. Tapi emang udah dijadwalkan besoknya aku mau ke rumah, ya kan? Silaturahmi. Ada kemungkinan. Lebaran. Aku mikirnya kalau malamnya aku diterima, besoknya aku ke rumahnya dia dengan yang alhamdulillah gitu kan. Ternyata ditolak. Ya kan? Tidur yang dengerin lagunya Maher Zain terus sedih banget ya gitu. Tapi ya udahlah. Bangun, mandi, aku berasa kayak ya udahlah kayak menjalani hidup flat amat gitu kan. Mandi, janjian sama Bang Nata. Aku telepon Bang Nata malam itu. Aku jelasin semuanya. Bang Nata cuma bilang kalau emang bukan jodoh berarti dia bukan yang terbaik buat kamu, Rey. Kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah down. Enggak sih Bang, insya Allah aku cuma nangis aja. Besoknya aku mandi, Bang mau ke rumah Dinda mau bawa kue ya. Iya kita mampir. Jadi waktu itu mampir ke toko kue. Datang, aku lihat tuh di kue itu ada kue yang love, ada yang kue lebaran, ada masjidnya gitu. Mau ngasih yang love tapi udah ditolak gimana? Ya udahlah ambil kue yang motif lebaran jadi kayak selamat lebaran gitu kan. Udah di ini lagi ditulis, kayaknya waktu itu lagi ditulis tiba-tiba Bang Nata datang sayang. Rey, kenapa Bang? Bismillah insya Allah Dinda terima. Tahu dari mana Bang? Aku ditolak Bang. Enggak, Bismillah insya Allah kamu diterima sama Dinda. Ini serius Bang, aku bilang jangan bercanda. Kan Bang Nata suka bercanda tuh. Ini serius Bang, tapi aku udah ini beneran apa gimana? Terus Bang Nata cerita, akhirnya aku tuh kamu udah ngobrol sama keluargaku after teleponan. Jadi pas pagi-pagi sebelum kamu datang, aku tuh minta saran gitu loh, minta saran. Ntar kamu dingin. Yeah. Minta saran, terus minta saran sama mama, sama abang. Jadi aku benar-benar kumpulin semuanya. Aku
minta saran yang terbaik banget nih menurut pandangan mama, menurut pandangan abang tuh kayak gimana. Tapi ternyata menurut pandangan mama ya kalau sama Ray Dinda bakal gini, Dinda gini. Dan akhirnya fokusnya dan hasil akhirnya ya aku mencerna omongan mama, mencerna omongan abang, ya udah berarti Ray itu yang terbaik untuk aku gitu kan. Bang. Dan akhirnya makasih ya. I love you. Ini ada abang nih. Adik-adik, abang-abang, mama semua, terima kasih banyak. Dan akhirnya Bismillah lah gitu, Bismillah ya Ma, ya udah deh Bismillah gitu. Akhirnya aku langsung ngechat Kak Wawa, aku bilang Kak, Bismillah, aku terima taarufnya Ray ya. Tapi gimana ya? Tapi gimana ya Kak, aku nggak enak, aku udah nolak dia kemarin, aku bilang gitu. Terus ya akhirnya Kak Wawa jawab nggak apa-apa, bla 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 gitu. Akhirnya udah kamu datang ketemu, udah deh. Aku bawa kue sayang, aku bawa kue. Kuenya jadi tuh aku moodnya udah berubah 100% yang wih bismillah masuk mobil sampai di rumah kamu aku ngelihat emang niat buat menerima tamu gitu loh yang masih pakai putih-putih semua, bahkan ada om kamu yang aku nggak pernah ketemu om. Ya ada om kan, aku udah dek mama. Oh bismillah ini berarti tanda-tanda keseriusan nih, ya kan? Di situ akhirnya kamu juga silaturahmi lebaran sekalian ngebahas tentang taaruf ini lagi, ngebahas gimana khitbahnya nantinya yang kayak gitu-gitu kan, sampai akhirnya udah kayak gitu kita ketemu lagi sekali lagi untuk ngebahas khitbahnya pernikahannya tuh mau seperti apa, terus bagaimana. Tadinya niat awalnya tuh pengennya bulan Syawal ya, tanggal bulan Syawal akad, tapi kalau misalnya nggak sempat bulan Syawal akad, minimal khitbahnya di bulan Syawal. Akhirnya kan fixnya tuh khitbahnya, cuma karena kondisi. Suatu hal dan kondisi dengan adanya kondisi kita saat ini yang COVID juga, terus akhirnya kayak susah orang tua harus bolak-balik, akhirnya kita dijadiin satu di bulan beda sehari khitbah 9 khitbah 10 akad. Betul, kayak gitu. Ya udah akhirnya gitu deh kisah cerita Ray Dinda sampai akhirnya bisa menikah. Cuman pas tapi ini ya teman-teman, menjelang hari H bener sih banyak banget godaan. Itu luar biasa sekali. Kan orang bilang, jadi ini dari Kang Dodi saya. Kalau katanya setan tuh setan apa jin ya? Pokoknya yang itulah nggak baik. Jin ya. Jin tuh punya rajanya kan, terus ada jin yang di bawah-bawahannya tuh kayak suka nyetor. Tadi gua gangguin orang sholat nih gitu. Oh iya. Terus ada jin lagi yang datang. Tadi gua gangguin ini nih, iya. Tapi pas ada jin datang bawa berita, tadi gua gangguin orang yang mau menikah yang tadinya udah niat, akhirnya cerai berai sebelum menikah, maksudnya udah nggak mantap, batal. Itu bos jinnya itu langsung kasih jempol, berarti emang bukan main-main ini kan, godaan sebelum menikah ini. Iya, karena kan kalau menikah itu kan menyempurnakan separuh agama kan. Dan ibadah terlama kan. Ibadah terlama gitu loh. Jadi ya godaannya tuh benar-benar banyak banget, mulai dari laris manis, terus yang orang yang tadinya sebelumnya sempat nyuekin kita, tiba-tiba datang, tiba-tiba ngechat, mantan ngechat, orang-orang yang nggak disangka-sangka tiba-tiba langsung mau bilang serius juga. Banyak banget itu datang. Cuman ya Masya Allahnya tapi kita ini sih ya sepakat ya, kita saling terbuka juga ya, sepakat yaudah kita saling kuat ya, karena ini kan godaan semua nih, ini semua godaan, jadi jangan sampai kita tergoda kayak gitu. Akhirnya ya udah deh sampai pada akhirnya khitbah terus akad gitu. Kamu juga sempat ciptain lagu. Aku ciptain lagu tuh. Jadi kita itu tanggal 1 Juni jam 12 malam itu dia take vokal. Aku belum sayang. Belum ya? Tanggal 1 Juni itu aku bikin lagu sama Fadel. Aku bilang aku mau bikin lagu buat calon istri aku. Jadi aku bikin lagu sama dia sekitar 2 jam lagunya jadi. Terus itu aku langsung progresin, aku langsung kirim ke arranger musiknya, dibikin musik, terus colongan buat take vokal di sela-sela pekerjaan, dan akhirnya aku nyanyiin pas akad live. Jadi gitu deh cerita Ray Dinda dari awal perkenalan, dari awal ketemu sampai akhirnya memutuskan untuk ta'aruf dan yakin setelah melalui istiqoroh juga dan berbagai macam godaan, ya nggak sih?
sampai akhirnya disatukan. Kita bisa disatukan. Dan buat teman-teman apa semuanya, ya, teman-teman semuanya juga ketakutan kita tentang ta'aruf ternyata salah besar ya. Dari besar. aku yang nggak percaya sama sekali, aku udah berhijab tapi aku masih rangkul-rangkulan sama teman, sama sahabat, sama cowok. Itu berubah dengan sendirinya pas aku memutuskan untuk ta'aruf sama Ray pun juga aku kayak pelan-pelan makin belajar juga. Apalagi kalau kita berniat baik itu kan otomatis Allah dekatkan dengan orang yang baik. Ya, nah dimana perantara kita kayak Bang Nata, Bang Dodi, Bang Dito, istri-istrinya pun jadi dekat sama Dinda buat ngarahin ke arah yang lebih baik, kasih pengertian di mana poin Dinda belum mengerti, dan akhirnya kita sama-sama mengerti soal ta'aruf. Dan banyak orang yang bilang mungkin kalau ta'aruf tuh nikahin kucing dalam karung. Kalau menurut aku jika kita laksanakan ta'aruf itu dengan sebaik mungkin dan sejujur-jujurnya mungkin, insya Allah nggak seperti itu. Bahkan kita juga masih belajar sih. Iya sih, kita belajar. Cuman kalau misalnya kita datang dengan jujur, ya aku rasa itu sebaik-baiknya perkenalan antara dua insan, dibanding mungkin masih banyak juga yang pacaran tapi gengsi-gengsian mungkin mau bilang atau kayak gimana. Jadi apapun tuh jujur gitu loh. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak udah nonton cerita Ray Dinda yang ada di channel kita di Rain TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman semuanya. Pokoknya turn on notification-nya juga, dan sampai ketemu di next video. Karena masih ada cerita Ray dan Dinda selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.